Membina diri melaksanakan tau tak menuntut keanekaragaman teknik. Yang penting merendahkan hati, barulah bisa meloloskan diri. Sekarang kita melaksanakan tau. Banyak terdapat jurus-jurus pamungkas yang beraneka ragam. Prinsip tau tidak digenggam erat, sendiri tidak membina dengan baik, tetapi menunggu kamu membina sampai bagus baru melintaskan orang. Apakah masih sempat? Tidak sempat. Makanya di dalam aturan Cuse atau teknik meninggalkan duniawi, yang paling penting adalah mengerti hukum sebab akibat, memahami akan karmamu, barulah bertekad bulat untuk menghapuskan dosa karma dari incaran karma, mendermakan apa yang kita mampu. Karena kalian mendapatkan satu petunjuk suci telah melewati alam Brahma menuju alam Nirwana. Dewa-dewi yang ada di alam Brahma begitu kagum kepada kalian. Sewaktu mendapatkan gemblengan, mendapatkan tekanan, bagaimana dengan daya tahan yang ada padamu? Daya elastismu apakah baik? Pada saat inilah akan diuji. Haruslah diketahui bahwa bila terlalu keras akan patah. Kita harus bertobat, membersihkan segala kotoran dosa yang menempel. Setiap hari berintrospeksi diri, setiap hari bertobat. Langit tidak akan membinasakan orang yang sudah bertobat. Makanya kamu setiap hari haruslah berintrospeksi diri. Kita harus terus membina dengan rendah hati, barulah bisa maju terus. Barulah bisa lolos dari bencana. Mana ada orang yang berdiri tegak itu yang membusungkan dada tidak dilukai oleh peluru. Hanya orang yang tiarap barulah bisa lolos dari semburan peluru. Kamu barulah bisa merasakan apa yang dimaksud dengan rendah. Kamu baru bisa melihat akan berapa banyaknya penderitaan yang dialami oleh umat. Karena kamu sendiri mendapatkan tuduhan. Sewaktu ada tuduhan tidak bisa disangkal. Kamu baru tahu perasaan yang dialami oleh arwah-arwah yang ada di neraka. Sewaktu kita menerima hinaan dan makian, bagaimana pula diam-diam saja karena pernah belajar untuk menerima segala baik buruknya orang, maka barulah tahu berapa banyak penderitaannya. Kamu yang demikian barulah benar-benar disebut sebagai orang yang tegar. Guru inginkan adalah murid yang tegar, murid yang selalu menaruh perhatian terhadap umat, adalah murid yang mengalir air mata demi untuk umat, melainkan bukanlah murid yang sombong, yang tinggi hatinya, hanya pandai bicara namun tidak bisa melaksanakannya. Di dalam proses pelaksanaan tau dan pandangan bisa bertentangan dengan orang lain. Ini semuanya merupakan suatu pengemblengan. Kamu benar-benar memiliki moral. Mana mungkin orang lain tidak mau mendengarkanmu. Terkadang ada niat
tapi tidak bisa dikembangkan. Mengapa? Yang kuat didukung, yang lemah disokong. Langit menggunakan ujian untuk melihat apakah kamu benar-benar mau melaksanakan tau atau tidak. Dapatkah menerima ujian? Akhirnya setelah diuji, semuanya tidak lolos. Berkata tidak cocok dengan prinsipnya. Berkata tentang salah dan benar. Berkata begitu banyak. Singkatnya cuma satu kata, yakni tidak sanggup untuk ditempa. Kamu tidak tahan ditempa. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Makanya ada tau ini. Haruslah baik-baik untuk memanfaatkannya. Apakah kalian ingin untuk lebih tabah? Penampilan luar agak lembut, dalam hati agak keras. Kamu harus mempunyai tujuan atau cita-cita. Kamu harus menjaga peraturan-peraturan Buddha. Barulah bisa meloloskan diri dari bahaya. Yang sudah berlalu berarti bagaikan hari kemarin yang sudah berlalu. Membina diri tidak boleh terus melihat ke belakang. Jika terus melihat pada masa lalu, akan menjadi bagaimana? Merasakan diri sendiri sudah tinggi tingkatannya. Bukankah begitu? Menoleh ke belakang masih bisa bagaimanakah? Hidup dalam masa lalu. Lihatlah sekarang, telah begitu banyak orang. Semuanya sedang mengatakan, bagaimana saya melaksanakan tau pada permulaannya, atau memperbincangkan tentang kisah pelaksanaan taunya yang hebat dan penuh dengan pengalaman yang menghebohkan. Dalam khotbah Dharma yang kamu ceramahkan, di dalam 10 kata terdapat 3 kata yang mengagungkan aku. Dengan demikian, kamu berdosa. Para Buddha mana pernah membicarakan tentang dirinya sendiri. Sedikit-sedikit selalu terkenang akan masa lalunya. Mengatakan bagaimana kamu sewaktu melaksanakan tau pada masa lalu. Permasalahannya kamu sekarang tidak begitu banyak prestasinya. Masa lalu ada pahalanya. Apakah sekarang ini sudah boleh berbuat dosa?